Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Rafarada Livian dengan NIM 240411100063. Jadi di video kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah Basis Data 2 semester 4. Ini langsung aja, di sini ada 4 soal. Langsung ke soal 1. Di kasusnya itu marketplace. Di sini marketplace ingin mengetahui user paling aktif belanja. Dan tugasnya di sini tampilkan nama user sama total transaksi. Dengan ketentuan hanya user dengan transaksi lebih dari rata-rata semua user. Di sini yang pastinya gunakan join sama subquery. Oke, sini langsung aja. Di scale-nya saya coba, mungkin saya coba gini dulu, select sini nama usernya username, mungkin coba username from users, kemudian coba saya run. Oke, sini dapat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 user. Oke, kita balik lagi sini, mungkin ini saya cobain gini biar enak dibacanya. Oke, dan ini saya dibuat alias, jadi ini username. Jadi ini sama aja kalau dijalanin. Nah, sama aja, cuman ini saya bikin alias, jadi search kayak gitu. Terus saya ingin yang pastinya join dengan tabel orders ini. Nah, buat ngambil total amount-nya ini dari usersnya kayak gitu. Jadi orders ini bisa saya on user ID user ID ini titik sama dengan user ID, bener gak user ID? Coba saya ini dulu, sama tadi orders ya, user ID ininya juga user ID. Oke, bener. Jadi on user ID sama dengan user ID, bener. Selanjutnya saya bikin group by untuk apa ya, mengklasifikasi karena ini kan nanti join dan yang diambil kan data usernya sama totalnya. Jadi saya group berdasarkan apa kayak gitu. Jadi di sini berdasarkan user ID-nya sama username kayak gini. Udah. Selanjutnya itu di sini saya pakai having untuk subquery-nya, untuk ngambil rata-rata dari semua users kayak gitu. Jadi saya ambil dulu semuanya users terus dirata-ratain. Di sini pakai having untuk subquery-nya. Di sini saya count, saya hitung misalnya dari saya hitung order ID-nya aja. Nanti ketahuan tuh ada berapa banyak orderan. Order ID, ya benar. Dia lebih besar dari, nah di sini baru subquery-nya. Di sini saya select. Di sini saya pakai aggregate buat ngitung rata-ratanya ya, dari yang ini total amount. Jadi pakai AVG. Nah, di sini saya kosongin jangan. Jadi order, saya nanti bikin alias order 2
atau O2, yaitu berarti enggak, di sini saya nanti ambil select AVG dari sini, nanti ada total order lah ya, total order kayak gini. Nah fromnya ini tuh kita subquery lagi. Nah kita baru ambil select, kita hitung dulu count di sini misal order. Nah sini baru order 2 atau O2 lah ya, saya singkatannya sel order ID. Ini sebagai nanti ya total ordernya, itu total order. Nah ini kan nanti sama, ini sama kayak atas, total order from orders as O2. Jadi O2 ini saya bikin beda untuk membedakan O2 yang di subquery sama yang di luar sini. Ini O. Oke. O2. Di sini saya group by lagi dari O2 berdasarkan user ID-nya. Kayak gitu. Nah, di sini baru as harusnya di sini gak usah sih, harusnya gak apa-apa, gini aja. Nah kayak gini dulu. Nah jadi kan ada 2 subquery ya. Jadi yang pertama saya jelas yang ini dulu. Jadi saya ambil rata-ratanya dari total ordernya berapa, ya kan. Saya ordernya jadi O2. Nah kalau sudah dapat total ordernya, baru di sini total order kayak gitu. Oke. Baru di sini baru dapat average dari ini total amountnya. Oke, mungkin kita bisa dijalanin dulu. Kita coba di sini tadi ya, kayak gitu. Saya coba go. Every derived table must have its own alias. Oke, coba perhatiin lagi. Ya tadi saya kan bikin alias ya banyak di sini. SU, as user ID. Oh ya, di sini lupa count order ID-nya as total order. Nah kayak gitu. Coba kita jalanin nomor 1 go. Oke, join element 1 user ID. User ID, oke. User ID. User ID. Di sini saya coba tuker yang ini dari U sama dengan O. Oke, harusnya nggak ada masalah. Username, having, count, order ID-nya kita dapat. Select average dari total ordernya. Dari total ordernya dari aliasnya ini ya. Oke, terus from orders O2 group by select count orders from join group by mungkin di sini saya kasih as nama user ya. Oke, saya coba. Oke, masih salah. Oh, ini koma.
Oke, his own alias. Oke, ini harusnya ada koma, ini count, benar. Order ID, total order, users orders on, group by having apa ya, from select as total order, mungkin ini ada list lagi, average table, mungkin karena ininya ya. Kita coba, kita go, dapat. Jadi kita dapat Andi Pratama sama Ahmad Fauzan. Udah nggak usernya? Nah, Andi Pratama sama Ahmad Fauzan. Oke, dapat. Jadi ini adalah user yang mana nih? Yang paling sering aktif belanja lah. Didapetin dari total apa namanya? Yang sering belanja dari saat kita di average apa ya, di hitung rata-rata dari semua user kayak gitu. Jadi Andi Pratama dapat 502 belanjaan, sementara Ahmad Fauzan 501 belanjaan kayak gitu. Jadi di sini ternyata kurang average table buat alias juga, karena ya di sini saya semuanya pakai alias. Jadi harusnya ada alias juga buat yang from ini, subquery yang ini, untuk memudahkan pembacaan lah kayak gitu. Oke, itu untuk yang nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Di sini nomor 2 sama kasusnya marketplace juga. Di sini marketplace ingin menghitung total belanja user plus diskon otomatis. Jadi tugasnya itu buat store prosedur. Terus di sini ada keterangan inputnya tuh berupa ID user. Kemudian outputnya ada total belanja, diskon, sama total akhir. Nah, aturannya di sini 1 juta. Di atas 1 juta itu dapat diskon 10%. Selain itu tidak ada diskon. Oke. Jadi store prosedur itu sama kayak halnya function lah kalau di bahasa pemrograman. Jadi kita bikin function, kita bisa pass argumen atau parameter buat nanti dieksekusi kayak gitu. Oke, lanjut di sini ke soal 2. Jadi ini kan kita butuh ini ya, order ya. Ya benar, jadi kita butuh tahu total amount-nya ini dari user-usernya, kemudian dicek dia belanjanya lebih dari 1 juta apa enggak gitu. Oke, mungkin saya coba saya pengen ngambil misal user 2 lah ya, user dengan ID 2, Budi Santoso, dia belanja berapa kayak gitu. Coba ya, jadi select mungkin aku pengen ngitung count dari total belanjanya. Jadi order ID, CO juga, S, nanti di sini total order, from orders, orders ini SO karena buat alias kan kayak tadi. Mungkin di bawahnya where user ID-nya ada tadi sama dengan 2. Oke, saya coba di sini aja. Oke, dapat. Ntar saya jelasin dulu. Nah, kita dapat bahwa ID dengan user dengan ID 2
yaitu Budi Santoso. Dia total ordernya ada 500 orderan, dia bikin 500 orderan kayak gitu. Oke, udah dapat. Nah, tadi perintahnya buat prosedur. Oke, untuk membuat prosedur saya langsung aja di bikin di sebentar. Nah, di sini kebetulan sudah ada 2 prosedur ya, dari tugas-tugas sebelumnya. Di sini saya bikin lagi prosedurnya. Di sini misal saya nama prosedurnya apa ya, get order user kayak gini. Misal saya bikin nama prosedurnya get order user. Di sini parameternya in, terus tadi perintahnya inputnya di user kan. Nah, di sini directnya in sama type-nya integer, karena ID user tadi ID itu integer, jadi berupa angka kan pastinya. Nah, yang in itu kenapa in? Maksudnya adalah variabel ini itu variabel dari data yang dimasukkan kayak gitu. Jadi kayak parameter yang dimasukin ke argumen kayak gitu. Sebenarnya ada 3, ada in, out, sama in out. Kalau out itu khusus variabel yang dikembalikan gitu, di return. Jadi, karena saya ingin ini berupa seperti parameter yang dipas ke argumen, jadi in kayak gitu. Nah, di definisinya ini bagian bodinya mungkin saya tulis dulu di sini. Saya bisa bikin sama n kayak gitu. Nah, di dalamnya baru saya pingin select sama kayak tadi, tapi di sini count. Saya pingin ngitung total belanjanya tadi. Order ID di sini sebagai total belanja. Ya, total belanja ini mungkin bisa saya ke bawah aja. Nah, oke. Kemudian ini gampang aja sih. Terus di sini saya pingin coba ngitung ini total belanjanya, ini total ini ya tadi ya, total belanjaannya di total yang ini amount. Total amount as total harga. Nah, jadi nanti oke, di sini mungkin from orders SO. Nah, di sini where user ID sama dengan, nah sama dengannya tadi ini ID user. Nah, kayak gini. Oke, mungkin bisa saya copy paste dulu. Saya coba. Oke, saya go. Add N5. Oke. Sebentar. Ini kan tadi ID user, user ID. Ini M. You have an error syntax. Check the manual. From order as where. Atau mungkin ini saya coba close dulu, tapi saya coba jalanin dulu di sini bisa apa enggak. Oke, ada komanya ya. Oke, saya balik dulu ke sini.
tadi namanya get order user. Di sini tadi parameternya ini ID user. Oke. Ini ya. Lihat ada koma. Oke, saya coba go. Ini lucu. Bentar. Sekarang apa lagi yang salah? Oke, ini bisa. Sekarang coba saya panggil call get sebentar. Di sini get user order user tadi ya, order user misal 2 call. Oke, dapat. Jadi pakai call, total belanjanya dia ada 500 dan total harganya 500. Oh, 500 ada yang salah, jadi coba dicek lagi. Total noun, oh bukan count tapi sum. Oke, sini sum. Oke, kita go, coba lagi call get order user dengan ID nya misal 3. Nah, dapat. Jadi user dengan ID 3 Siti Aisyah, dia ada total belanjanya 500, terus total harganya ada berapa ini, 17 juta. Oke, dapat. Oke, kita dapat total harganya sama total belanjaannya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengecekan dia dapat diskon atau tidak gitu, karena tadi diskonnya secara otomatis kan. Oke, di sini dipakai flow control, pakai if di sini. Nah, di sini saya copy paste yang ini sum. Kalau dia itu lebih besar dari 1 juta, nah kayak gini, maka saya tampilin dia dapat 10% kayak gitu. Jika tidak, maka 0 kayak gini. Di sini saya tampilkan as diskon. Nah, selanjutnya ngitung apa total akhirnya yang sudah di diskon. Jadi ini tinggal di copy paste. Saya hanya perlu ubahnya yang bagian ini bagian true, bagian false. Oke, yang bagian false saya cukup copy paste ini. Maka kalau nggak dapat, kalau harganya di bawah 1 juta gitu, maka tampilin aja harga aslinya. Nah, tapi kalau di atas 1 juta, oke, kita di sini total harganya itu dikurangi sama total harga dikali 0,10. 0,10 itu sama aja dengan 10%, kayak gitu, kayak gini. Oke, ini bisa saya copy, terus saya kembali ke routine, saya edit ini. Nah, saya edit, saya go. Oops, apa tadi? Oh, ini ya tadi ya, ada koma lagi. Saya go. Oh, masih error.
Oke, saya coba cek dulu. Sum total amount dikurangi dengan kali 100. Iya benar. Oh iya sama ya, ini total tadi akhir. Oke. Saya go karena aliasnya sama. Sebentar, ini tadi benar, ini benar, ini amount dikurangi dengan hasil diskonnya, itu dikalikan oke sebentar, ini 1000 sama apa yang lain. Mungkin gak usah pakai bikin tadi itu ya, bikin sama n go. Oke, berhasil. Saya coba panggil fungsinya call get order user, misal sekarang ke 5, user ID 5 itu Dewi Lestari. Go, nah dapat. Jadi dia total belanjanya 500, total harganya berapa ini? 1 2 3 4 5 6 10 juta. Terus di sini total akhirnya ini dapat diskon 10%, jadi dia dapat 9 juta. Nah, kayak gitu. Mungkin di sini saya bisa modifikasi, misal di sini jangan 1 juta, misal 20 juta kayak gitu, misal 20 juta. Sini saya edit routines, oke, saya go, saya coba panggil lagi, misal get user order user, misal mungkin coba 1. Oke, dia dapat diskon. Coba lagi 2. Nah dia berapa? Itu 2. Ini berapa? Oke, dia dapat total akhirnya. Nah ini karena dia 15 juta dan tadi di setnya 20 juta kan, maka dia tidak dapat diskon, artinya diskonnya 0 dan total akhirnya tetap 15 juta seperti itu. Oke, jadi outputnya saya diskon ada, total akhir ada, total belanja ada, ini total belanja, dan saya tambahkan total harganya, jadi total belanja sama total harganya gitu sebelum di diskon kayak gitu. Oke, itu yang nomor 3, nomor 2. Oke, lanjut ke nomor 3, masih sama tentang marketplace. Di sini kasusnya setiap perubahan data produk harus tercatat, jadi buat tabel audit log sama buat trigger untuk insert, update sama delete, terus disimpan data lama sama data baru. Oke, sebenarnya yang soal 3 itu sudah pernah dikerjakan pada tugas di pertemuan sebelumnya. Oke, jadi di sini saya cepat aja. Di sini saya misal ingin membuat audit log yang mungkin update dulu ya, karena saya ingin nyoba update produknya, maka nanti masuk ke tabel log kayak gitu. Oke, di sini mungkin saya bikin tabelnya dulu. Nama tabelnya misal update product
update products log kayak gini. Di sini ada log ID-nya, dia integer, terus auto increment sebagai primary key-nya. Di sini ada table name-nya, dia ke tabel apa, log dari tabel mana, terus ada old data sama new data. Di sini tipenya varchar karena nanti berupa teks, table name juga. Misal di sini 500, panjangnya 500 sama ini sama. Terus saya tambah 2 ke kolom buat jenis eventnya, dia itu varchar. Dia itu apa eventnya, kayak update, delete atau insert kayak gitu. Varchar 500 juga misal, sama log add. Log add itu kayak dia nanti nyimpen data date, sebetulnya date tanggal, jadi dia berubahnya kapan kayak gitu. Oke, ini saya save. Oke, ada. Sekarang bikin triggernya. Saya bikin triggernya langsung aja, misal di sini saya langsung. Nah, di sini misal nama triggernya tadi update product log. Di sini ke tabelnya untuk nge-trigger mana di products. Jadi saya ingin ke trigger tabel apa, kan product kan kasus saya, entah itu di mana tadi, misalnya products. Nah ini, jadi misalnya entah ditambah, diupdate atau di delete gitu kan. Nah saya ingin nge-trigger tabel products. Time-nya itu adalah after update. Nah jadi setelah diupdate, nah, baru masukin perintahnya. Di sini ini ke sini ya, mungkin saya bikin trigger update. Di sini saya ingin masukin datanya, insert into, tadi nama tabelnya, mana ini, update product log ini. Nah, terus tadi ada table name-nya, terus old datanya, terus new data, terus eventnya apa tadi, sama log add ya kan. Di sini values, nah, table name-nya apa tadi kan products. Ini isi otomatis, isi manual sama saya. Terus untuk old datanya saya pakai ini, old tadi product itu ada product name, terus new datanya pakai new product name, eventnya tadi update ini, dan log add-nya saya pakai fungsi now, jadi saya ambil tanggal sekarang kayak gitu. Oke, kayak gini. Ini untuk bagian bodinya yang ini. Nah saya jelasin yang ini old titik sama new titik. Jadi old itu adalah nanti dia anggapannya berupa variabel yang nampung data lama, misal di sini kapal gitu ya. Jadi dia nanti keisi di variabel old. Ketika nanti saya ganti misal jadi kapal baru, nah dia baru masuk ke yang new kayak gitu. Jadi bedanya kalau yang old itu data yang sudah ada di
tabel. Nah kalau new itu data baru yang diinputin kayak gitu, diinputin atau di update kayak gitu. Ini saya go, tidak ada error. Terus oke, di sini saya mau trigger, misal di sini saya coba kapal ya, misal jadi kapal baru. Oke, saya ingin update kan, saya jadi kapal baru, saya go, bisa. Nah di sini ada kapal baru, jadi kapal baru, dan di sini harusnya nambah. Nah di tabel products, terus old datanya itu tadi kapal, benar. New datanya sekarang kapal baru, eventnya update, loketnya ini tanggal tahun 2026 bulan 4 tanggal 15. Oke, misal saya coba saya ubah stoknya, misal stoknya saya ubah jadi 5, saya go. Oke, saya coba ini refresh. Nah kenapa tetap ini kapal baru, karena tadi kan saya ngubahnya yang stok, sementara yang saya masukin di sini itu prefix langsung secara implisit ya, product name nya yang saya acu product name nya. Jadi kalau mau ganti yang stok bisa, ini misal stok kayak gitu, maka ini nanti di update. Mana tadi ini. Oke, ini saya coba update, saya coba kembalikan ke 12, terus di sini saya refresh. Nah baru sini 5, sini 12 kayak gitu. Sebenarnya bisa banyak, kayak old data product name nya, old data kategori, shop, price, dan stock kayak gitu. Cuman untuk contoh kali ini saya nyoba yang contohnya stock sama product name nya kayak gitu. Jadi saya sudah buat trigger yang ini update. Nah, sekarang saya coba yang insert. Oke, yang insert saya coba bikin tabel baru. Oke, saya new. Di sini misal namanya insert products log. Ini tadi saya nambahin 2 kan. Oke, 2 kolom. Di sini ada log ID, integer, auto increment. Di sini ada sama table name, terus ada old data, dan new data, terus ada event sama log add. Ini tadi tipenya date, tanggal, eventnya varchar, ini varchar, ini varchar. Nah, varchar. Oke, 500 saya samain. Mungkin saya coba oke, gini aja dulu. Mungkin ini saya contohin buat multiple data gitu ya. All data yang product name, yang ini product name. Nah, saya save, saya coba tambahin baru after old. Oke, saya coba new old enggak, mana tadi, log insert. Nah saya coba after new. Oke, saya coba di sini old data, misal price kayak tadi ya. Terus price nya kan tadi dia berupa apa, desimal ya, 10. Oke, sini mah
desimal, terus oke, saya tambahin lagi sini new data price di desimal, save. Oke, di sini saya contohin, saya ingin data apa yang masuk gitu ya, product name sama price, dia masuk ke log gitu ya. Oke, sama kayak tadi, saya pergi ke routines ke trigger ya, sorry, ke trigger. Di sini saya misalnya bikin nama triggernya insert product log kayak gitu. Tabel yang pengen di trigger sama, misal tadi products ini. Nah ini dia after, jadi setelah diinputin ya, diinputin datanya di tabel products. Nah di sini after insert benar. Oke. Untuk isinya kurang lebih sama kayak ini, jadi saya bisa copy paste sini, trigger insert. Nah saja saya nambah ini, saya ubah jadi product name, tadi product name, terus tadi ada apa saja yang insert oke, mana lo. Nah ini ada produknya benar ya. Oke, sekarang out data price, di sini out data new data price, new data price, all data price, new data price. Oke, benar. Nah di sini saya ubah jadi ini product name, terus tadi ini price, yang ini old. Oke, ini bisa saya copy, paste, saya go. Oke, now benar di sini. Oke, benar. Ini price, load, yes, benar. Oke, out row. Oh ya, gak ada ya. Oke, yang ini saya drop out sama fold. Kenapa saya drop? Oke, karena ini kan insert, jadi otomatis tidak ada data lama, data yang sebelumnya sudah ada di tabel, otomatis kan berarti data yang baru gitu. Oke, berarti ini saya hapus, sama yang ini juga. Oke, ini saya hapus, ini juga saya hapus. Oke, benar, masuk akal. Oke, ini saya copy paste. Nah baru bisa. Sekarang insert ya. Oke, misal saya insert langsung aja di sini. Misal nama produk name-nya sepeda lipat. Misal di sini kategorinya saya kosongin, shop ID saya kosongin, price-nya misal 3 juta misal, dan stoknya 12 juga. Go. Oops.
Ini data produk name. Oke, di sini ya. Insert. Oke. Oh ya, ini insert ya. Ini insert. Oke, ini benar. Coba saya edit. Oh iya, nama tabelnya ini insert. Yep. Insert products log. Ya, nah, go. Oke. Saya coba go lagi. Nah, masuk ya datanya. Terus saya coba lihat. Nah, ada sepeda lipat. Terus ke sini. Nah, masuk datanya. Ke tabel products. Ini data produknya, namanya sepeda lipat. Ini data price-nya berapa tadi? 3 juta. Event insert sama lognya tanggal sekian. Kayak gitu. Oke. Tuh. Oke, yang insert berhasil. Sekarang yang terakhir adalah delete. Oke. Sekarang yang delete. Untuk yang delete saya bikin tabel lagi. Di sini misal tadi delete berarti ya. Delete products log. Di sini ada log ID-nya. Terus di sini ada tadi itu berarti ini sama kayak yang trigger update, tidak ada old sama new atau oldnya sih. Oke, di sini ada table name, di sini old datanya, data apa yang dihapus kan berarti yang sudah ada di tabel products. Terus di sini berarti tinggal eventnya apa sama log ini tadi date, ini varchar, ini varchar 500. Oke, save. Oke, berhasil. Sini masuk. Di sini harusnya ada delete. Nah, oke. Untuk ininya mungkin bisa aku copy paste saja, trigger delete, ini delete ya, benar all data tapi nggak ada new data, jadi ini hapus. Oke, ini aja. Oke, sekarang bikin triggernya. Oke, di sini triggernya delete. Nah, di sini before delete, after. Oke, after delete. Terus delete isinya ini. Products, old stock, old sell product name, dia delete. Apa tadi yang untuk yang insert benar harusnya insert, oke, benar. Yang delete. Oke, unknown column product name old data table name
old data, event, log add, old, nya berarti for each values product now. Okay, for each delete product name, unknown column product name apa? Product name benar? Delay old. Oh iya, ininya belum deh. Products go. Oke. Sekarang saya coba hapus ini dulu, sepeda lipat. Ini harusnya masuk. Nah, oke. Saya coba hapus yang kapal baru. Nah, masuk, berhasil ya. Jadi ini untuk yang log products tapi products lah, log delete nya. Oke, berhasil. Setiap perubahan tercatat ya, berhasil. Tadi mulai dari update, insert, dan delete. Update ya. Oke, berhasil semua. Terakhir soal 4. Jadi di sini kasusnya sistem perpustakaan digital, tugasnya itu desain database buku peminjaman user sama kategori, dan di sini buat query buku yang paling sering dipinjam dalam 1 bulan terakhir, kayak gitu. Oke, sebentar. Oke, sekarang saya Oke. Sekarang lanjut. Tadi bikin desain database buku peminjaman user sama kategori, terus sama buat query buku yang paling sering dipinjam dalam 1 bulan terakhir. Oke, di sini saya bikin tabel baru. Yang pertama tabel untuk mungkin user. Oh, kita bikin database baru berarti. Oke. Sini saya bikin database baru, misal namanya perpustakaan. Oke, sini nama tabelnya users. Sini ada user ID, terus auto increment, terus ada name-nya, varchar misal 500. Di sini misal ada email 500. Bikin gini aja biar simple. Jadi nanti tabel user dia nampung data nama sama email kayak gitu. Oke, saya save. Oke, sekarang saya coba tambahin tadi apa, buku, kategori dulu lah ya sebelum ke buku. Kategoris, saya namain kategoris. Di sini ada kategori ID, auto increment, terus di sini ada kategori name, varchar 500. Jadi isinya cuma ada ID kategori sama nama kategorinya apa kayak gitu. Jadi buku kategorinya apa. Save. Mungkin yang tadi yang users biar nggak bentrok ini ya nanti. Ini user. Oke,
saya sekarang bikin buku. Jadi sini books, sini book ID, auto increment, kemudian ada title-nya, varchar 500, kemudian yang pasti ada author, 500, penulis saya, author, terus ada buku pasti ada publisher, 500. Jadi publisher dia terbitin di mana. Oke, ini saya coba tambahin berapa, 5 gitu mungkin. Kemudian saya coba tambahkan publisher sudah, terbitnya ya berarti ya, terbitnya berarti publication year, dia date, atau year-nya ya berarti integer aja karena tahun berapa, 2000 berapa, atau 1900 berapa gitu ya. Kemudian oh ya, kategori ID untuk foreign key-nya ke kategori. Jadi buku ini kategorinya apa kayak gitu. Terus yang terakhir pastinya ada stock kayak gitu. Save. Kita atur relasinya, misal FK book kategori, kolom kategori ID ke kategoris. Yep, save. Berhasil. Oke. Kemudian buku sudah, user sudah, peminjaman. Sekarang peminjaman, saya peminjaman borrow gitu ya. Borrowing. Di sini ada pastinya ada borrow ID. Oke, auto increment dia, terus ada user ID-nya, ada book ID-nya. Jadi di borrow ini simpan data usernya sama buku. Jadi misal kayak siapa, dia pinjam buku apa kayak gitu. Terus date-nya ya, tanggalnya, dia kapan minjemnya. Jadi misal di sini borrow date gitu ya. Di sini borrow date-nya date. Ini tambah satu lagi, itu kayak statusnya. Enggak, berarti kan kalau borrow berarti ada pengembalian ya. Berarti sini return date-nya, sini date. Terus di sini berarti saya tambah lagi dia status baru. Status dia tipenya apa sih? Tuple ya. Di sini enum atau tuple gitu. Jadi dia tipe data yang memiliki nilai yang sudah prefix gitu, udah absolut. Ini misal butuh 2 aja. Dipinjam sama kembali kayak gini. Saya save, dipinjam kembali. Oke. Terus ini saya FK borrow usernya, mana
user ID-nya ke users, sama tadi misal nama constraint-nya borrow book. Ini ke kolom borrow book ID ke books ID ya benar. Save. Oke, berhasil, udah dapat tempatnya. Kemudian sekarang berarti kan masukin datanya. Oke, untuk datanya sendiri saya sebenarnya sudah nyiapin di sini, jadi biar saya tidak masukin secara satu-satu karena alasan durasi juga, jadi saya sudah bikin ini untuk grade usersnya kategori ini kategori. Terus di sini ada generate 500 buku saya, kemudian di sini ada generate peminjaman. Oke, mungkin saya coba mulai dari yang ini, tadi tidak ada error. Oke, karena ini saya hapus. Oke, ini saya coba jalanin sekitar start go. Oke, nama user tadi mungkin ini bisa saya close dulu biar nggak numpuk. Username username yep. Sini saya go integer. Oh iya, ini varchar 600. Oke, saya go. Oke, masuk ya datanya. Terus sekarang saya coba copy paste yang ini kategori. Sekarang ke kategori perpustakaan kategori doesn't exist. Ini tadi kategori name, so go kategori name, values untuk yang ID-nya primary key benar. Nama tabelnya kategoris. Oke, berhasil masuk datanya. Sekarang yang buku. Oke, untuk yang buku coba saya jelasin secara singkat ya. Oke, sebentar, ini harusnya ada yang diubah. Buku ini title, ini books, author, publisher, publication year, terus ada kategori ID sama stok. Oke, ini saya coba saya copy paste. Ini saya coba saya jelasin ya. Bentar, saya jalanin dulu. Oke, bisa. Oke, saya jelasin. Jadi di sini bikin prosedur ya, jadi kayak bikin function gitu.
sama kayak sebelumnya soal nomor 2. Nah, ya di sini bikin prosedur. Kalau tadi kan saya contohin bikin prosedurnya kan pakai fitur di PHP adminnya pakai routines. Kalau secara manual pakai SQL itu kita bisa tulis create prosedur, terus nama prosedurnya apa, diikuti dengan kurung buka sama kurung tutup. Nah, untuk bagian bodinya itu kan, nah di sini baru diisi begin sama end. Jadi ini buat pembatas isi bodinya kayak gitu. Oke. Selanjutnya di sini ada declare i integer, declare-nya 1. Jadi di sini sama seperti kayak bikin variabel di bahasa pemrograman kayak gitu ya. Cuma di sini kita kalau di SQL itu pakai keyword declare, terus namanya apa, nama variabelnya apa, tipe datanya apa, integer. Nah di sini defaultnya nilainya 1 kayak gitu. Nah di sini ada control flow lagi pakai while, sama bacanya sama kayak di bahasa pemrograman lah. Jadi while i kurang dari sama dengan 500, nah maka lakukan ini kayak gitu. Jadi ini ngelakuin insert ke kolom title, author, publisher, publication year, kategori ID sama style. Value-nya ini misal kayak buku 1 penulisnya di sini pakai floor ya, floor sama run. Ini run ini buat ngambil nilai random dikali 50, sama floor untuk dia apa ya, floor tuh kayak pembulatan gitu loh, pembulatan ke bawah kayak gitu, karena di sini kan nanti nilainya random. Nah di sini sama buat yang penulis, penerbit, terus ini ya kategori ID ini buat stock sama publication year-nya kayak gitu. Nah di sini set i plus 1. Jadi ini biar ditambah, karena kalau nggak ditambah ini maka bakal dikerjain terus ini sampai lebih dari 500 i-nya. Jadi harus ada stopping condition-nya di sini kayak gitu, sama kayak di bahasa pemrograman. Nah ketika ini sudah sampai 500 gitu ya, apakah 500 kurang dari sama dengan 500? True dong, jadi masih dikerjain. Baru ditambah 501, dicek apakah 501 kurang dari 500, false kan, jadi maka ini stop kayak gitu. Nah kalau sudah sama kayak tadi, manggil apa namanya, prosedurnya atau functionnya pakai call nama prosedurnya kayak gitu. Nah kalau kayak tadi butuh parameter, di sini diisi parameter. Kalau ini tidak butuh parameter maka sini kosong kayak gitu. Oke, coba lihat buku. Oke, masuk lah ya. Sini ada randomnya, ada buku 1, 2, 3 ini sampai 500 tadi ya. Terus di sini autornya ada penulis 2, 4, 50 gitu ya. Ini random aja sih. Oke, terakhir saya mau masukin peminjamannya sini. Oke, so saya coba bentar, di sini yang harus diubah sebentar. Oke, tadi borrowing itu strukturnya ada user ID benar, sini book, tanggal pinjam borrow date, return date, status. Oke, benar. Oke, saya jalanin. Oke. Borrowing. Oke, borrowing ini tadi borrowing go. Oke, sebentar. Sini prosedur.
already exist. Coba saya cek dulu. Belum ya, saya rasa belum. Maka mungkin ini generate borrowing gitu. Ini saya copy paste. Saya go different date. Itu ini Pino benar, apa yang salah? Oke, saya go. Bentar. Oke, ini saya coba drop. Oke, saya coba buku sudah pinjam tadi ya, generate. Coba ini saya boleh nol. Oke, terus saya SQL, saya go. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Ini ada nolnya ya, karena ini dari sini. Ini saya jelasin sama, ini kayak declare variabelnya buat perulangan. Sini masukin, terus di sini baru generate nilai random. Sini ada user dari 1 sampai 10 kan, karena tadi usernya ada 10 juga. Nah cuma di sini ada 1000 peminjaman. Nah, kembali sama dipinjam. Oke, sudah. Untuk desain database udah berhasil. Sekarang terakhir tinggal yang buku yang paling sering dipinjam dalam satu terakhir. Jadi nampilin ya. Oke, SQL nya kita berarti ke perpustakaan, ke borrowing kan berarti. Oke. Jadi mungkin saya ini sini misal tampilkan buku yang sering dipinjam 1 bulan ke belakang. Oke, ya 1 bulan. Oke, di sini saya berarti dari peminjaman lah ya, dari borrow. Oke, dari borrowing date-nya. Nah ini, oke, saya bisa select, saya giniin. Karena nanti ini kan join sama buku juga berarti ya. Oke, berarti saya butuh judul. Terus di sini nanti saya mau ngitung total pinjamannya ada berapa kayak gitu kan. Sini nanti atau nanti lah. Jadi sini from borrowing ya tadi. Borrowing as aliasnya saya B. Kemudian di sini saya join dengan bukunya, books as oke, ini borrowing berarti saya import
sini bu as bu on buku berarti book ID tadi ya, on book ID sama dengan for book ID kayak gitu ya, benar. Oke. Sini where tanggalnya kan, berarti sini bor tanggal pinjam berarti borrowed date itu lebih besar dari, nah di sini saya pakai function yang namanya date sub. Nah di sini nerima dua parameter ya, jadi di sini tanggalnya saya ambil tanggal sekarang pakai fungsi now kayak tadi. Nah di sini baru intervalnya, interval kayak berapa bulan, berapa tahun, berapa minggu kayak gitu. Di sini saya tulis intervalnya, interval itu 1 bulan, berarti month kayak gitu. Di sini saya group by sama book ID sama book sama title, seperti itu ya, title ya. Oke, kayak gini dulu. Nah di sini kan tadi saya butuh judulnya, ini judul tadi title book sama total peminjamannya ada berapa di buku itu gitu loh. Jadi saya bisa count borrow artinya borrow ID, saya hitung borrow ID nya berdasarkan dari bukunya tadi ya, borrow ID ini kayak gitu. Ini sini saya as judul bukunya, di sini as jumlah kayak gitu. Oke, nah ini saya coba copy paste, saya coba jalanin di sini, saya go. Oke, oops, segini. Oke, ini ada titik koma. Oke, saya go unknown borrow date date. Nah ini date, saya go. Nah ini saya dapat. Jadi di sini ada buku 9, 15, 30, 31, 35 gitu ya. Di sini ada jumlahnya 1. Cuman kan di sini dimintanya buku yang paling sering dengan 1 terakhir. Nah saya pengennya nampilinnya satu aja, satu judul buku aja, satu judul buku dan jumlahnya berapa kayak gitu. Berarti saya di sini bisa nambahin order, saya urutin ya, saya urutin by. Nah bentar, di sini saya order dengan bentar, saya urutin dari si jumlah ini ya, tadi saya dari jumlah ini, terus saya secara descending artinya dari atas ke bawah ya, saya bisa limit gitu, saya limit 1 artinya ya saya ambilnya dibatasin cuma 1 aja kayak gitu. Oke, saya jalanin lagi, go. Nah dapat. Jadi buku yang paling sering dipinjam itu ada di judul buku 125 dengan jumlahnya 2. Tadi banyak ya yang borrowingnya dia
satu-satu semua tadi. Oke, kayak gitu dapat ya. Jadi yang ini saya ngurutin dulu dari yang jumlahnya paling besar ke yang kecil, descending. Kalau ascending dari yang kecil ke besar. Terus saya limit satu, biar saya ambil yang paling atasnya aja, saya ambil topnya. Kalau saya nggak limit, makanya nanti ini akan jalan semua. Tuh, maka ada nih yang bukunya 2 pun juga ada buku 378, 375, 210, 215 kayak gitu. Nah, karena saya pengen ambilnya yang top, jadi saya limit kayak gitu. Oke, kayak gitu dapat. Oke, selesai. Oke, jadi itu saja yang dapat saya kerjakan dari mulai soal 1 mengetahui user yang paling aktif belanja, soal 2 itu total belanja, dapat diskon secara otomatis jika total belanjanya ini lebih dari 1 juta. Cuman tadi saya update jadi di atas 20 juta. Terus di soal 3 buat trigger, ini tadi ya, trigger buat audit log kalau ada insert update delete pada tabel products. Sama yang terakhir soal 4 itu bikin database baru, sistem perpustakaan lah ya, manajemen perpustakaan, dimulai dari desain database-nya. Terus saya tadi inputin data-datanya, saya sudah siapin, sama buat query buku yang paling sering dipinjam kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya kerjakan untuk tugas UTS mata kuliah basis data 2. Jika ada yang kurang dari saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.